Shalom, damai di hati. Kita patut bersyukur di hari ini karena Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita di minggu yang berjalan ini, sehingga di hari ini Tuhan boleh nyatakan akan segala kasih dan kemurahan-Nya, dan kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi ini semua karena kasih dan berkat Tuhan yang selalu Dia nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita semua. Sehingga di hari ini kita boleh sama-sama berada di rumah gereja ini dalam kita melaksanakan ibadah, di dalam kita membaca dan di dalam kita merenungkan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menuntun dan menyertai kita, terlebih di dalam kita mau belajar, membaca dan mendengarkan firman-Mu di saat ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di saat ini kami bersyukur, kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau yang sudah memelihara kehidupan kami semua. Seminggu yang sudah kami lewati bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan di hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu, memberikan kami kesempatan untuk kami ada sampai saat ini. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa, di dalam kami mau membaca, di dalam kami mau merenungkan akan firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu, sertai hamba-Mu Tuhan di dalam hamba-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Bapa dalam sorga, dalam perjalanan kehidupan kami sebagai manusia Tuhan, kami tidak luput dari berbagai kesalahan, berbagai dosa yang telah kami perbuat. Baik itu kami lakukan lewat pikiran, dalam tutur kata kami, ataupun dalam cara sikap hidup kami terhadap sesama, terlebih di hadapan-Mu Bapa. Di pagi hari ini kami mohon, ampuni kami Bapa, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca firman-Mu di saat ini. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu, Engkau sertai hamba-Mu, agar di dalam kami membaca firman-Mu ini, firman-Mu ini tidak lalu begitu saja, tetapi firman ini boleh mendapat tempat yang indah di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus adalah firman kehidupan itu sendiri. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini, yaitu di dalam Efesus 4 ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang berada di zona nyaman seringkali lengah atau terlena jika tak waspada dan berjaga-jaga, cepat atau lambat dapat membuatnya jatuh. Dunia saat ini benar-benar membuat nyaman secara daging karena gencar menawarkan segala kenikmatan dan kesenangan yang
menggiurkan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga banyak orang tergoda untuk merasakan kenikmatan dan kesenangan ini. Ada bahaya yang sedang mengancam kehidupan orang percaya. Cerita tentang Yusuf. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, keadaan nampak membaik dan semakin nyaman. Tak pernah terbesit sedikit pun dalam benak Yusuf bahwa justru di rumah Potifar yang begitu nyaman itu ada bahaya yang sedang mengancam hidupnya. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Ia menjadi incaran dari istri Potifar yang berusaha menggoda dan membujuknya agar mau menuruti hasratnya. Reaksi Yusuf sungguh di luar dugaan. Yusuf secara tegas menolak permintaan istri tuannya itu dan memilih untuk lari dan menjauh demi mempertahankan kesucian hidupnya. Itu artinya Yusuf tidak mau berkompromi atau mencemarkan diri dengan hal-hal yang cemar. Padahal ia punya kesempatan besar untuk melakukannya karena tidak ada orang yang melihatnya. Ini adalah bukti bahwa Yusuf lebih memilih takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Kualitas hidup Yusuf benar-benar teruji, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dengan keras mengingatkan percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang kudus ketika dihadapkan pada godaan dan kecemaran, tidak ada jalan lain selain lari menjauh seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Jika tidak, kita akan diseret dan dipegat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan disucikan oleh darah Yesus Kristus, kita harus menahan diri dan memiliki keberanian untuk menunjukkan sikap membenci dosa. Tidak berpihak pada kefasikan atau kecemaran, melainkan kita terpanggil hidup dalam kekudusan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa cemar, melainkan apa yang kudus. Perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Maka sebagai orang percaya memiliki tanggung jawab untuk menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan dengan menjalani hidup yang berlawanan dengan cara hidup dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
marilah kita hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan dan perbuatan, dan berbuat sesuai dengan kebenaran Allah, dengan menjauhi segala macam kecemaran dan perbuatan-perbuatan tercela, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapannya dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menutup akan doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan kami sudah renungkan bersama, biarlah firman-Mu ini Tuhan terus mau memotivasi kami, bahwa dalam hidup ini kami boleh merubah cara sikap hidup, baik itu kami lakukan lewat pikiran ataupun dalam tutur kata, ataupun dalam cara hidup kami sehari-hari. Marilah Tuhan Engkau memperbaharui akan kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu di saat ini. Bapa, biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat kepada semua orang, karena firman-Mu ini Tuhan adalah ya dan amin. Karena tanpa ada firman-Mu Tuhan, kami pun tidak mampu untuk mau melangkah di dalam perjalanan kehidupan kami semua. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang sudah kami baca, kami sudah dengar dan kami renungkan bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Shalom, damai di hati.